Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ratna Dewi dari SMP 1 Sumber. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Pada kali ini kita akan belajar tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Tujuan kita kali ini adalah menjelaskan perkembangbiakan generatif pada angiosperme atau tumbuhan biji tertutup. Yang kedua, menjelaskan proses penyerbukan dan menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka. Reproduksi generatif artinya memperbanyak diri atau menghasilkan keturunan melalui fertilisasi atau perkawinan. Jadi, bahasan kita kali ini tentang reproduksi generatif, yaitu bertemunya sel sperma dengan sel telur sehingga membentuk embrio dan tersimpan dalam biji. Tentu masih ingat kan, jika hasil dari perkawinan maka keturunannya atau anaknya akan bervariasi atau berbeda-beda. Jika alat reproduksi vegetatif atau aseksual adalah akar, batang, dan daun, maka alat reproduksi generatif atau seksual adalah bunga. Mari kita lihat bagian-bagian dari bunga yang ideal. Satu adalah kelopak, biasanya berwarna hijau, berfungsi sebagai pelindung bunga saat kuncup. Yang kedua adalah mahkota bunga atau disebut dengan perhiasan bunga karena berwarna-warni, berfungsi sebagai penarik perhatian serangga atau hewan lain. Yang keempat adalah putik, berbentuk gelembung pada pangkalnya. Putik sebagai alat kelamin betina menghasilkan sel telur atau sel kelamin betina. Yang keempat adalah benang sari, sebagai alat kelamin jantan penghasil serbuk sari yang akan menjadi sel sperma atau sel kelamin jantan. Perkawinan tumbuhan diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik atau sering disebut dengan penyerbukan. Ada beberapa penyerbukan berdasarkan perantaranya. Entomogami atau penyerbukan dengan bantuan serangga memiliki ciri warna mahkota bunga yang menarik. Yang kedua adalah ornitogami, penyerbukan dengan bantuan burung, memiliki mahkota berbentuk trompet dan berukuran besar, tidak berbau. Contoh burung pembantu penyerbukan adalah kolibri. Ketiga, kirepterogami, penyerbukan dengan bantuan kelelawar, cirinya adalah bunga mekar pada malam hari dan berbau harum. Yang keempat, antropogami, penyerbukan dibantu oleh manusia, memiliki ciri bunga berumah dua, artinya satu pohon hanya memiliki satu bunga jantan atau satu bunga betina saja, contohnya anggrek dan vanili. Yang kelima adalah anemogami, penyerbukan dibantu oleh angin, cirinya memiliki serbuk sari yang ringan, contohnya adalah rumput-rumput. Adapun macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi satu penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Jika serbuk sari berasal dari bunga lain tapi masih dalam satu pohon, maka disebut dengan penyerbukan tetangga. Jika serbuk sari berasal dari bunga lain dan tanaman lain tapi masih satu jenis, maka disebut dengan penyerbukan silang. Dan jika serbuk sari berasal dari bunga lain dan pohon lain yang berbeda jenis, maka disebut dengan penyerbukan basta. Mari kita lanjutkan pada pembuahan atau fertilisasi atau perkawinan pada tumbuhan angiosperme atau tumbuhan biji tertutup. Pembuahan pada tumbuhan angiosperme disebut dengan pembuahan ganda. Pembuahan diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik atau disebut dengan penyerbukan. Selanjutnya, inti serbuk sari akan terbagi menjadi dua inti, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk, sedangkan inti vegetatif di depan sebagai penunjuk jalan menuju ke sel telur, dan inti generatif terbagi menjadi dua lagi, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Jika bulu serbuk sudah mencapai sel telur, maka inti vegetatif akan mati dan inti generatif 1 akan membuahi sel telur membentuk zigot, yaitu akan menjadi embrio atau calon individu baru atau biji. Ini merupakan proses fertilisasi pertama. Kemudian dilanjutkan dengan perkawinan kedua, yaitu inti generatif 2 yang akan membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma atau cadangan makanan. Biasanya berbentuk daging buah. Ini merupakan fertilisasi kedua. Karena ada dua kali pembuahan, maka pembuahan angiosperme disebut dengan pembuahan ganda. Semoga kalian paham apa itu pembuahan ganda.
Pembahasan terakhir adalah pembuahan atau fertilisasi atau perkawinan pada tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka. Tidak banyak tumbuhan biji terbuka. Contohnya adalah pinus, cemara, melinjo, pakis haji, dan damar. Tumbuhan biji terbuka tidak memiliki bunga. Alat perkembangbiakan generatifnya menggunakan strobilus atau runjung. Berbeda dengan angiosperme, pada gimnosperme pembuahannya adalah pembuahan tunggal. Mari kita lihat pembuahan pada pohon pinus. Karena tumbuhan biji terbuka tidak memiliki bunga, alat perkembangbiakan generatifnya merupakan strobilus atau runjung. Pada satu pohon terdapat dua jenis strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Pada strobilus betina tersusun dari megasporofil atau daun penghasil megaspora atau sisik konus betina. Tiap megasporofil atau sisik konus betina mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megaspora. Inti megaspora mengalami pembelahan sel membentuk sel telur. Pada strobilus jantan memiliki mikrospora. Mikrospora mengalami pembelahan sel dan berkembang menjadi serbuk sari. Jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji, kemudian akan membentuk bulus serbuk dan menuju ke sel telur. Kemudian sperma akan membuahi sel telur menjadi zigot yang terkandung pada biji di sisi konus betina atau megasporofil. Jika strobilus betina terbuka akan mengeluarkan biji-bijinya, dan jika biji jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kesimpulan dari perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. 1. Perkembangbiakan generatif tumbuhan angiosperme atau biji tertutup. Terjadi pada bunga, serbuk sari merupakan alat perkembangbiakan jantan, putik merupakan alat perkembangbiakan betina. Terjadi 2 kali pembuahan, inti sperma 1 atau inti generatif 1 akan membuahi sel telur menjadi zigot, dan inti sperma 2 atau inti generatif 2 akan membuahi kandung lembaga sekunder menjadi endosperma atau cadangan makanan. Sedangkan perkembangbiakan generatif tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka terjadi pada strobilus atau runjung. Strobilus jantan merupakan alat perkembangbiakan jantan yang menghasilkan sperma. Strobilus betina merupakan alat perkembangbiakan betina menghasilkan sel telur. Demikian pembelajaran kali ini tentang perkembangbiakan generatif pada angiosperme, penyerbukan dan perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme. Semoga dapat dimengerti dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.